Setiap manusia memiliki pembawaan dan sifat yang berbeda. Di balik itu semua, terdapat kelemahan yang pasti sudah melekat di dalamnya. Karena manusia merupakan makhluk sosial, maka manusia memerlukan bantuan dan dorongan dari orang lain untuk dapat saling menutupi kelemahan yang ada pada dirinya masing-masing, termasuk saya sendiri. Dan karena sebab itu, saya membawa adik saya bertualang. Sebelum memulai catatan perjalanan kali ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini hingga mencapai 1000 subscriber. Semoga dengan adanya tambahan semangat dari teman-teman, channel ini bisa dapat terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat di setiap videonya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk bisa mendapatkan informasi menarik lainnya dari video yang diberikan oleh channel ini. Oke, perjalanan kembali dilanjutkan. Jika pada catatan perjalanan edisi sebelumnya saya pergi ke Curug Bubrug, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk pergi ke tempat lainnya di daerah Bandung Raya, yaitu Gunung Burangrang. Mau kemana kita? Burangrang guys. Wih, kita mau ke Burangrang nih. Oke, sekarang kita jam 8 kita mau berangkat. Kita capcus saja. Yuk. Woi, jangan ditinggal woi. Sebelumnya pada 2 tahun yang lalu saya juga pernah pergi ke Gunung Burangrang bersama dengan rekan saya yaitu Kamil. Namun karena sudah lama tidak merasakan lelahnya pendakian, akhirnya saya memutuskan untuk pergi kembali ke sini. Selain dekat dari rumah, gunung ini juga tidak memakan waktu yang lama untuk mencapai puncaknya. Pertama kalinya dalam catatan perjalanan, kali ini saya membawa adik saya yaitu Fikri untuk bisa merasakan indahnya Gunung Burangrang. Persiapan pendakian kali ini tidak jauh berbeda seperti pendakian ke Gunung Burangrang sebelumnya karena pendakian tektok kembali menjadi pilihan. Rencana awal kami adalah mendaki Gunung Burangrang melalui jalur komando. Pada awalnya, kami tidak tahu bagaimana akses legalitas melalui jalur komando ini, karena banyak rekan-rekan saya yang dahulu pernah menapaki puncak Gunung Burangrang melalui jalur komando. Ketika kami sudah dekat dengan jalur pendakian, ternyata banyak orang dari luar kota Bandung yang kecewa karena akses tempat wisata di sana masih dibatasi. Lalu kami pun bertanya-tanya, apakah jalur Gunung Burangrang via komando juga masih dibatasi ataupun tidak? Dan ketika kami bertanya kepada petugas yang ada di sana, ternyata jalur pendakian via komando sudah ditutup karena ilegal. Jujur, saya pun baru tahu sekarang bahwa jalur yang sering oleh teman-teman saya kunjungi ini adalah ilegal. Setelah itu, kami mencoba untuk sedikit turun dan juga bertanya kepada warga sekitar mengenai kabar ilegalnya jalur pendakian ini. Dia mah di penjagaan komando mal lebet. Oh. Kasus. Oh, mun atuh. Mending lebetna ayeuna ti dieu ka baru kayak SPN SPN. Mun? Lebet kalau di pasar terus ikuti jalan eta. Logo haji meureun. Nah, kadinya. Oh, mun. Didinya mah aman. Oh, di dieu mah wah biasa. Mun itu mah turun, Pak. Waduh, ternyata kabar tersebut benar. Daripada kami melanggar aturan karena mendaki via jalur komando, maka saya dan adik saya Fikri kembali dan berubah haluan untuk mendaki via jalur Legok Haji yang sudah dipastikan legalitasnya. Wow, jalannya. Karena masing-masing dari kami pernah melalui jalur Legok Haji untuk mencapai puncak Gunung Burangrang, maka tak sulit bagi kami untuk menjangkaunya. Yang merasa kesulitan adalah motor kami yang tidak kuat menanjak karena harus menahan berat badan kami.
Singkat cerita, akhirnya kami tiba di jalur pendakian Lego Kaji. Suasana di sini pun cukup berbeda jika dibandingkan dengan sebelumnya. Banyak perubahan dan upgrade yang dilakukan oleh pihak Basecamp sehingga Basecamp Lego Kaji dapat tertata dengan rapih. Herannya, dengan fasilitas yang lebih tertata dan semakin lengkap, tiket pendakian justru tidak berubah. Untuk parkir motor sendiri dipatok dengan harga 10.000 dan biaya retribusi adalah seikhlasnya. Setelah kami membayar tiket parkir dan retribusi, kami memulai pendakian pada pukul 9:26. Selain fasilitas basecamp yang ditingkatkan, di jalur pendakian pun juga sama. Dengan adanya gerbang pendakian dan pagar pembatas di awal jalur, maka perjalanan pun dapat semakin menyenangkan. Selain itu, penanda pos pun juga diperjelas. Tidak seperti pendakian sebelumnya, di mana penanda pos terlihat kurang jelas karena tertutupi oleh rindangnya pepohonan. Di awal perjalanan, kontur pendakian belum terlalu ekstrim. Trek yang cukup landai untuk mencapai puncak Burangrang hanya terdapat di awal pendakian hingga pos 1. Guys. Pada pukul 9:55, kami akhirnya tiba di pos 1. Untuk mencapai pos 1 dengan perjalanan santai, memakan waktu sekitar 29 menit atau setengah jam. Perjalanan setelah pos 1 mulai tidak asik lagi bagi kaki kami. Karena seperti yang kita ketahui, Gunung Burangrang memiliki trek yang cukup sulit serta tanjakan yang tak kenal ampun. Dimulai dari sini, kami dipaksa untuk berjalan lambat karena trek menanjak yang tiada henti. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2 memakan waktu sekitar 16 menit dan kami tiba di pos 2 pada pukul 10:11. Dari pos 2 ini terlihat pemandangan kota Bandung dari kejauhan. Di sini kami bertemu pula dengan rombongan pendaki tektok dari daerah Kiara Condong, Bandung, dan rencananya kami akan bertemu kembali di puncak untuk beristirahat dan makan siang. Setelah kami beristirahat di pos 2, kami pun melanjutkan perjalanan. Karena di parkiran terdapat banyak motor, maka dapat dipastikan bahwa pendakian pada hari tersebut cukup ramai. Di sepanjang perjalanan, kami banyak bertemu dengan para pelancong yang naik maupun turun dari puncak Gunung Burangrang. Pada hari itu pun, banyak pula orang yang hanya sekedar tektok seperti kami, hanya untuk menikmati hari libur mereka. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, kami akhirnya tiba di pos 3 pada pukul 10:49. Setelah dari pos 3, tenaga kami mulai melemah. Kami seringkali berhenti di trek perjalanan untuk beristirahat sejenak dan mengisi ulang tenaga kami.
Di beberapa kesempatan, banyak orang yang terheran-heran karena melihat kami dan menyangka kami berdua ini adalah kembar. Padahal, dari badan dan umur, kami jelas berbeda, berjarak 3 tahun. Dan kami berdua adalah kakak adik. Bahkan, ada yang meminta foto dari kami berdua untuk membuktikan betapa miripnya kami. Mungkin dari segi rupa kami tak jauh berbeda sehingga mereka menyangka demikian. Kami terus berjalan dengan sabar hingga tiba di pos 4 pada pukul 11:22. Kelebihan dari trek pendakian yang rimbun seperti Gunung Burangrang ini jelas dapat menghindari kami dari panasnya mentari yang membakar kulit. Walaupun hari sudah menjelang siang, ternyata masih banyak orang yang baru saja turun. Mungkin mereka ingin berlama-lama di puncak Gunung Burangrang untuk merefresh pikiran mereka sebelum kembali ke rutinitas mereka masing-masing. Perjalanan dari pos 4 ke puncak mungkin adalah perjalanan yang paling berat. Tenaga yang sudah terkuras serta trek yang semakin ganas membuat kami banyak berhenti. Capek emang. Aduh, lemesnya lumayan. Nanjak terus. Cangkel. Karena Fikri mulai terlihat kelelahan, maka saya menuruti ritme perjalanannya dan tak memaksakan untuk berjalan cepat. Gitu. Kami memutuskan untuk berjalan perlahan-lahan dengan harapan puncak segera tercapai. Oh, sanai. Dan setelah 1 jam berlalu, akhirnya kami tiba di puncak Gunung Burangrang. Selamat. Telah sampai di puncak. Capek. Aduh. Selamat. Semua orang di sini terlihat bahagia, meskipun tampak kelelahan di wajah mereka. Bapak-bapak, remaja, hingga anak-anak berkumpul di sini untuk menikmati dan bersenda gurau dengan rekan-rekannya. Tak beberapa lama, rombongan pendaki dari Kiara Condong juga akhirnya sampai di puncak. Saya dan adik saya menyebut mereka tim kece. Karena sesuai janji mereka ketika bertemu di pos 2, maka kami akan bersama-sama untuk beristirahat dan makan siang di puncak. Karena di daerah Tugu Penanda puncak memiliki lahan yang sempit dan banyak orang, maka kami memutuskan untuk pergi ke daerah puncak lainnya yang rencananya kami akan beristirahat dan makan siang di sana. Cuaca yang berkabut menyelimuti puncak Gunung Burangrang. Sejujurnya, kami senang sekaligus khawatir karena kabut melindungi kami dari panasnya terik matahari. Di sisi lain, kabut yang terus-menerus menandakan akan adanya hujan. Ya sejalan pokoknya. Umur tak berat. Mangga sok. Pengalaman. Beruntungnya, setelah makan siang, kabut pun perlahan menghilang dan keeksotisan Gunung Burangrang dapat terlihat dengan jelas. Kami menikmati siang hari itu. Karena sinar mentari yang terik dan tak ada tempat berteduh di sini, rombongan tim kece memutuskan untuk pulang duluan. Burangrang, go! Hati-hatinya. Teh, hati. Coba. Mun. Oke, siap. Nona. Hati-hati.
Yuk, hati-hati. Karena kesempatan seperti ini baru pertama kali bagi kami berdua, maka kami memutuskan untuk berdiam dulu di sini dan baru turun pada pukul 3 sore hari. Pertama kalinya dalam catatan perjalanan, saya membawa adik saya untuk ikut pendakian. Jujur, pada kesempatan pertama kali ini, saya merasa sangat senang karena bisa mengajak adik saya untuk bisa berkunjung ke sini. Mungkin banyak orang yang melihat kami mirip dari segi penampilan dan juga watak. Namun, sifat kami jelas berbeda. Saya yang memiliki sifat keras kepala dan perfeksionis jauh berbeda dengan adik saya yang lebih kalem dan tenang dalam menghadapi suatu persoalan. Meskipun begitu, sifat kami yang bertolak belakang justru dapat saling melengkapi satu sama lain dan dapat menjadi kuat jika disatukan. Ya, seperti itulah kami dengan semua keistimewaan yang ada di dalamnya. Dan perjalanan kami tak akan berhenti di sini. Karena di kemudian hari, kami akan berpetualang kembali. Sekian catatan perjalanan kali ini. Jika video ini dirasa bermanfaat, kalian bisa like video ini dan subscribe channel ini. Dan jika dirasa ada yang kurang, kalian boleh ketikkan di kolom komentar di bawah. Saya Muhammad Farhan Gumilang, salam hangat, dan sampai jumpa di catatan perjalanan berikutnya.